Di rating satu udah pernah dikasih tahu belum apa itu plagiarism? Sudah atau belum? Atau belum pernah dengar sama sekali? Hanya baru tahu, baru dengar waktu Gunar sekarang. Hmm, belum pernah dengar ya. Apa itu plagiarism ya? Hmm, tapi seperti yang udah kita bahas di apa di Facebook ya, kan kita udah Kuzma. Waalaikumsalam. Kuzma itu siapa ya? Kuzma. Oh, Mbak Kuzma. Kuzma. Oh, kirain siapa tadi? Ah, ya udah lanjut kita. Hmm, kita kan belum belajar itu apa namanya plagiarism. Jadi malam ini saya akan kasih tahu sedikit apa itu plagiarism ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya seperti em, copy paste. Jadi lebih kurang maknanya itu adalah seperti kita mengambil ide dari orang lain, kemudian men, mengapa namanya me, mengklaim bahwa itu ide kita gitu. Kita kan sudah bahas di apa namanya di Facebook sedikit kan tentang apa itu plagiarism ya. eh Semuanya bisa buka itu PowerPoint-nya tidak? Coba-coba dibuka dulu PowerPoint-nya semua karena ini nggak jalan lagi ini namanya PowerPoint guna nih nggak mau jalan lagi sedikit pun. Mbak Almain nggak, itu karena Mbak Kusma itu pakai pakai Z gitu, pakai Z Guzma siapa gitu ya. Oke, next. Saya nggak bisa lihat, tidak bisa lihat PPT-nya di sini. Ayo kita lihat PowerPoint-nya masing-masing aja ya. Jangan lihat di yang dari online. Eh, Oke, di halaman pertama, halaman kedua yang PowerPoint saya itu, di situ kan ada, saya tanyain apa itu plagiarism ya. Plagiarism itu apa? Em, oke, lanjut di halaman ketiga itu saya kutip langsung dari sebuah website yang bilang tentang apa itu plagiarism. Plagiarism is derived from two Latin words ya. Di situ ada plagiarius atau plagiarie gitu. Plagiari. Plagiarius itu artinya abductor. Abductor itu menculik ya, menculik atau mengambil gitu kan. Sedangkan plagiari artinya mencuri juga. Jadi mencuri tanpa pengetahuan orang lain gitu. Jadi kita mencuri sesuatu tanpa memberitahu bahwa ini dari dia gitu. Ya, itu idenya pertama. Oke. Yang next lanjut di halaman 4. Dari Facebook Mbak, Bu, sorry,
Dari Facebook. Gunar udah pastekan di Facebook, bisa di download di Facebook. Ini kalau Gunar, bentar ya, Gunar upload lagi ke sini ya. Sepertinya susah sekali. PowerPoint, PPT 6, PPT 6. Ini kalau Gunar upload ke Wiziknya, setengah setengah setengahnya lagi tidak bisa nampak. Bentar ya, mudah-mudahan ini bisa. Ya, udah ya. Jadi kita kembali lagi ke isu plagiarism. Di dalam tulisan, waktu kita nulis writing, khususnya ini karena kita nulisnya bahasa Inggris ya, itu ada yang namanya isu plagiarism, atau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya menyontek atau mencuri tulisan orang lain, kemudian kita klaim bahwa itu tulisan kita, ya. Ya, asal katanya itu dari bahasa Latin, itu plagiarius, satu lagi plagiari, susah sekali pronounce-nya. Tapi maknanya adalah mencuri ya, atau steal. Oke. Next, ya seperti yang Guna bilang tadi, plagiarism is like cheating in your academic assignments ya, atau menggunakan tulisan orang lain dan mengklaim bahwa itu punya kita, tanpa memberitahu bahwa ini dari orang lain gitu ya, seperti yang Guna bilang tadi. Di PPT itu di halaman 4 Guna tulisnya, itu source-nya dari, itu ada source-nya, jadi itu bukan Guna juga yang bilang. Plagiarism is cheating in your academic assignments by using other people's work without telling us that you are doing it, so that it looks as if you are the one who created the work. Yeah. And if you learn anything from a resource you read, you must show where you found it. Oke. Okay? Jadi misalnya kita ada baca artikel apa gitu, kemudian artikel itu bilang tentang bahasa Inggris gitu, sejarahnya bahasa Inggris. Nah, setelah kita baca itu kemudian kita tahu, maka kita saat kita nulis jangan lupa sebutkan sumbernya, nah, gitu. Jadi kita aman gitu ya. Itu emang udah academic life ya, bentuknya academic life seperti itu. Jadi don't worry, biasa aja ya. Kita harus humble, kita harus apa namanya, merendah diri ya. Namanya juga belajar ya, jadi kita harus banyak merendah diri karena kita memang tidak tahu apa-apa ya, makanya kita belajar. Next, PPT halaman 5 itu, um, yeah, it can be facts that they discover, ideas they discuss, photograph they took, computer code they wrote, design or diagrams they drew, models they built. Eh, itu bisa bisa aja bentuknya fakta, tentang fakta yang seseorang temui gitu. Yang kedua, ide yang telah mereka diskusikan. Yang ketiga itu foto. Misalnya Guna ada ambil foto nih, foto mbak-mbak sekalian. Kemudian ada orang lain ambil foto Gunar, kemudian bilang, "Oh, ini hasil foto saya." Ah, itu juga termasuk plagiarism. Ah, kemudian yang keempat itu desain atau diagrams. Misalnya Mbak Kusma suka buat gambar gitu ya, desain gitu ya. Kemudian nanti datang Mbak Vivi ambil gambarnya Mbak Kusma, bilang, "Oh, ini punya saya," gitu. "Ini saya yang buat," gitu. Nah, itu sama juga plagiarism. Ya, dan yang terakhir models tuh seperti buat bangunan atau apa gitu ya. Itu tentang
hal-hal yang bisa dibilang kalau kita mengambil punya orang lain berarti kita mencuri punya orang lain gitu ya. Nah, bahkan untuk foto sekalipun, itu ada juga plagiarism. Jadi maknanya plagiarism itu bukan hanya pada penulisan, tapi hal-hal yang berbau akademik, ya. Hal-hal yang berbau akademik. Hukuman bagi orang yang plagiarism, misalnya, hmm, Mbak Almaida nih ya, contohnya sedang nulis gitu ya, sedang nulis skripsi. Kebetulan kita di Indonesia tidak begitu strict, tapi mungkin dalam beberapa tahun ke depan insya Allah akan begitu strict dan ketat. Jadi Mbak Almeida tulis nih, tapi skripsinya tuh kebanyakan lihat dari skripsi orang lain, nyontek dari skripsi orang lain, mengambil ide-ide dari orang lain, banyak foto-foto dari skripsi orang lain Mbak copy pastekan ke skripsi Mbak. Kemudian Mbak presentasikan. Kemudian setelah Mbak presentasikan, eh anggaplah oke, mereka nggak ngecek gitu kan. Tapi setelah nanti beberapa tahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, tiba-tiba nanti ada seseorang yang ngecek itu tulisan Mbak Almeida. Wah, oh, ini dia nyonteknya dari sini, oh dia nyonteknya dari sini, nyonteknya dari sini, dia ngambil ide dia. Jadi alma maternya Mbak Almeida akan dicabut, biasanya seperti itu, dan Mbak Almeida tidak tidak dipercaya lagi dalam hal-hal akademik gitu, dan akan di blacklist dalam hal akademik itu, misalnya di luar negeri ya. Jadi konsekuensinya itu besar sekali. Dalam makna lain adalah, misalnya kita udah ketahuan plagiarism, itu kita tidak bisa sekolah lagi. Anggaplah kayak gitu. Kita tidak bisa menimba ilmu di sekolah gitu, karena perihal tadi. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Ini udah bisa nih, PowerPoint-nya. So, ini ya, kemudian kita next ya. Kita next gitu. You must always give credit to people who create the idea. Oke, jadi basically kita kasih kreditnya untuk orang yang buat ide itu. Maksudnya di sini kredit apa? Bukan kredit kredit di bank ya. Mark Zuckerberg katanya ide FB dari temannya. Katanya em, itu kurang tahu Mbak, bagaimana. Ya mungkin, tapi sepertinya tidak plagiarism. Itu kan mungkin temannya itu, apa namanya, ada ide untuk buat gini 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 gitu, tapi yang merealisasikannya adalah Zuckerberg gitu. Mungkin saya kurang tahu, sejarah FB itu saya kurang tahu. Jadi basically kalau misalnya kita udah baca buku gitu, di sini yang saya seperti bilang, di sini ada books, websites, kemudian ada newspaper,